Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zari Sianur Rahman dari Teknik Sistem Informasi 19. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang DHCP server. DHCP server tujuan praktikum kali ini yaitu memahami fungsi DHCP server dan klien. Yang kedua yaitu mensimulasikan DHCP server dengan klien dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian DHCP atau Dynamic Configuration Protocol yaitu layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP klien. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server pada saat kedua DHCP klien dihidupkan. Maka komputer tersebut melakukan request DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di request DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server menjamkan nomor IP yang ada ke DHCP klien dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway-nya. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak akan mengakses TCP/IP. Dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Nah, ini adalah DHCP server, lalu ini klien. Mereka melakukan request ke DHCP server, lalu DHCP server lalu akan mengirimnya. Kemudian cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri. Yang pertama yaitu DHCP Discover, yaitu klien menerima nomor IP ke server lalu membroadcast ke seluruh jaringan atau mencari DHCP server. Lalu kedua DHCP Over. DHCP ini yaitu DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP. Ialah DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang mana yang akan diterima. Yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu keempat DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang menang akan memberikan jawaban dan memberi IP kepada klien. Lalu klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut lalu klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut kembali. Kemudian kelebihan DHCP server yaitu yang pertama memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua yaitu DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut dapat dipakai kembali oleh klien lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Lalu kekurangan DHCP server ialah semua pemberian IP bergantung pada server, maka dari hal itu jika server mati maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Kemudian skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP klien di atas jaringan Wireless Bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Langsung saja ke langkah percobaan, yaitu pertama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Sebelumnya saya sudah membuatnya seperti ini. Kita tambahkan server lalu sambungkan ke switch. Kemudian yang kedua setting IP server secara statik yaitu 192.168.25/25. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.253, lalu subnetnya 128.
Terus lalu yang ketiga, lakukan DHCP server dan konfigurasi seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Gateway-nya 254 DNS 33331. Start address-nya mulai dari 151. Langsung saja kita masukkan service DHCP, kita on-kan, lalu table gateway-nya kita atur seperti tadi 254, lalu DNS-nya 33 1, lalu startnya kita setting 151, lalu maksimum usernya kita setting 50. Kemudian kita save. Langkah selanjutnya yaitu aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Sekaligus aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita masukkan, pilih desktop, IP configuration, lalu kita ganti ke DHCP. Nah, maka DHCP request successful. Kemudian yang smartphone seperti yang laptop tadi sama persis. Nah, akan muncul seperti ini, DHCP request successful. Sudah berhasil. Nah, percobaan kali ini sudah berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.